Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti menginginkan hidup yang lebih baik, ingin lepas dari belenggu kesulitan, ingin terbebas dari lilitan utang, ingin punya rumah sendiri, mobil sendiri, bahkan ingin bisa menyekolahkan anak tanpa harus meminjam uang ke sana sini. Tapi terkadang kita sudah bekerja siang malam, namun hasilnya tetap belum mencukupi. Kenapa? Apakah Allah tidak melihat usaha kita? Apakah doa kita tidak sampai ke langit? Atau justru ada pintu langit yang belum pernah kita ketuk? Hari ini saya ingin berbagi satu kisah nyata tentang seseorang yang hidupnya sempit luar biasa, tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan saja kadang harus menunggu belas kasihan tetangga. Sudah melamar kerja kemana-mana, tapi belum juga diterima. Usaha dicoba, tapi tak kunjung berhasil. Ia menangis dalam malam-malam nia. Namun saudara-saudara, setelah ia mengamalkan satu dizikir khusus setelah salat Isya, dalam waktu 3 hari saja hidupnya berubah. Bukan cerita karangan, bukan juga sulap, tapi ini adalah janji Allah yang terbukti nyata. Rezeki mengalir deras dari arah yang tidak disangka-sangka. Utang lunas tanpa ia minta. Pintu usaha terbuka lebar. Orang-orang datang sendiri menawarkan bantuan. Masya Allah, inilah kekuatan dizikir. Bila dilakukan dengan hati yang yakin dan penuh harap kepada Allah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda semua apa amalannya, bagaimana cara melakukannya, dan apa rahasia besar di balik dizikir ini hingga bisa mengubah nasib dalam hitungan hari. Siapkan hati Anda, buang Jojo Karagun, karena jika Anda yakin, maka Allah akan tunjukkan jalannya di sebuah kampung sederhana. Hiduplah seorang laki-laki dengan segala keterbatasan hidupnya. Ia memiliki istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Hidup mereka sangat pas-pasan, bahkan untuk makan 3 kali sehari pun seringkali tidak terpenuhi. Kadang lauknya hanya garam dan air putih, kadang hanya nasi dingin semalam yang dihangatkan kembali. Istrinya tetap setia, tapi wajahnya menyimpan kegelisahan yang dalam. Setiap hari, ia keluar pagi buta, mencari kerja serabutan. Kadang bantu orang angkut barang, kadang jadi tukang bersih-bersih, kadang tak dapat pekerjaan sama sekali. Upah yang diterima tak sebanding dengan peluh yang mengucur. Dan ketika malam tiba, ia pulang dengan kantong kosong dan hati penuh beban. Ia merasa menjadi suami yang gagal. Apalagi jika anak kinannya meminta jajan yang sederhana, tapi ia tak mampu membelinya. Air matanya menetes diam-diam saat anaknya tertidur. Utang menumpuk, tagihan listrik tertunda, kontrakan nyaris jatuh tempo. Bahkan beberapa tetangganya mulai menghindar karena takut ditagih pinjaman yang tak mampu ia bayar. Di tengah himpitan ini, ia tetap sholat, tetap berdoa, namun ia merasa seperti tak ada perubahan. Hatinya bertanya, apakah Allah mendengarku? Mengapa rezeki tak kunjung datang? Suatu malam, ketika hatinya benar-benar jatuh dalam keputusasaan, ia memberanikan diri mendatangi seorang ustadz di masjid setempat. Wajahnya lusuh,
matanya sembab. Ia berkata lirih, "Ustadz, saya sudah berusaha, tapi hidup saya tak kunjung berubah. Saya ingin menafkahi keluarga saya dengan layak, tapi rasanya pintu rezeki tertutup rapat untuk saya." Ia menangis terseduh di hadapan ustaz itu, melepaskan semua sesak yang selama ini ia pendam. Sang ustaz mendengarkan dengan tenang, lalu berkata dengan lembut, "Saudaraku, engkau sudah mengetuk pintu-pintu dunia, tapi barangkali engkau lupa mengetuk pintu langit. Dunia ini sempit, tapi langit Allah itu luas. Mulailah berzikir setelah salat Isya 3 malam saja. Jangan minta pada manusia, mintalah langsung pada Yang Maha Kaya." Ucapan ustaz itu menyentaknya. Tiba-tiba ia merasa seperti ada cahaya kecil yang menyala dalam jiwanya. Malam itu juga ia bertekad memulai di zikir tersebut. Ia ingin membuktikan sendiri apakah benar bahwa pintu langit bisa terbuka hanya dengan dizikir dan keyakinan. Ia pulang dengan semangat baru. Meski wajahnya belum menampakkan perubahan, namun hatinya mulai berharap. Setelah mendapat petunjuk dari sang ustaz, malam itu ia mulai melakukan dizikir dengan hati penuh harap. Setelah salat Isya, ia tidak langsung beranjak dari sajadah. Dalam kesunyian rumah kecilnya yang hanya diterangi lampu temaram, ia mulai menyebut nama Allah. Di zikir pertama yang ia baca adalah istighfar sebanyak 100 kali. Astagfirullahaladzim. Ia ucapkan dengan perlahan, penuh rasa penyesalan atas dosa-dosa dan kelalaiannya selama ini. Setiap lafaz istighfar yang keluar dari mulut adalah teriakan jiwa yang ingin dibersihkan dan dibebaskan dari penghalang rezeki. Kemudian ia melanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ia tahu bahwa bersalawat bukan hanya bentuk cinta kepada Rasulullah, tapi juga pintu dikabulkannya doa. Karena bukankah Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa orang yang memperbanyak sholawat akan dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diangkat derajatnya? Maka ia membaca sholawat itu seperti orang yang sedang menitipkan doa kepada kekasih Allah. Lalu di zikir yang terakhir dan paling utama ia baca adalah salah satu nama agung Allah, Yauha Abu, sebanyak 100 kali. Ia mengulang-ulang asma ini dengan penuh rasa harap. Wahab artinya maha pemberi karunia. Bukan sekadar memberi, tapi memberi tanpa batas dan tanpa diminta. Ia tahu jika Allah sudah berkehendak memberi, tak satu pun makhluk bisa menghalangi. Maka dengan setiap ucapan Ya Wahabu, ia mengetuk pintu kekayaan Allah yang tiada habisnya. Ia tidak terburu-buru. Ia duduk dengan tenang. Nafasnya diatur perlahan. Setiap dizikir bukan sekadar diucapkan di bibir, tapi dirasakan di hati. Setiap lafaz yang keluar adalah permohonan tulus, bukan rutinitas kosong. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Dizikir bukan sekadar hitungan jumlah, tapi getaran jiwa. Jika hati kita hidup, maka dizikir akan menjadi magnet rezeki yang dahsyat. Amalan ini ia lakukan selama 3 malam berturut-turut, tepat setelah Isya. Tidak pernah terlambat, tidak pernah ditunda. Meski lelah, ia paksakan duduk. Meski mengantuk, ia tahan. Karena ia sadar, inilah saatnya. Ia mengetuk pintu langit. Pintu yang selama ini belum pernah ia buka sungguh-sungguh. Dan dalam kesunyian malam, tanpa musik, tanpa bising dunia, hanya ada ia dan Tuhannya. Dan saat itulah langit mulai bergemuruh.
Jamaah yang dirahmati Allah, di zikir ini bukanlah sihir, bukan jimat, dan bukan amalan karangan. Tapi di zikir ini adalah senjata orang beriman. Bila diucapkan dengan niat yang tulus, yakin, yang penuh, dan pengharapan yang total hanya kepada Allah, maka ia bisa membuka seluruh pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-Nya yang datang dalam keadaan butuh dan yakin. Malam pertama ia lakukan dizikir dengan penuh harap, walau awalnya masih terbata-bata. Namun setiap lafaz dizikir itu ia ucapkan dengan sepenuh hati. Air matanya menetes perlahan di atas sajadah. Ia merasa seperti sedang bicara langsung dengan Allah, menyampaikan semua keluh kesahnya yang selama ini hanya ia pendam dalam diam. Ketika selesai, ia tak merasa langsung berubah secara lahir, tapi hatinya terasa lebih tenang, lebih lapang, seperti ada beban berat yang perlahan-lahan terangkat. Malam kedua datang. Kali ini, dizikir terasa lebih ringan. Ia duduk lebih tenang, bahkan bisa lebih khusyuk dari malam sebelumnya. Dalam bacaan istighfar, ia seolah melihat dosa-dosa masa lalunya yang jadi penghalang datangnya rezeki. Dalam sholawat, ia merasa dekat dengan Rasulullah, seakan sedang menyampaikan salam langsung kepada sang Nabi. Dan ketika menyebut ya Wahab, hatinya gemetar. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena harapannya begitu besar pada Allah, Tuhan yang tak pernah tidur dan tak pernah ingkar janji. Lalu tibalah malam ketiga. Ia menuntaskan zikirnya tanpa terganggu sedikit pun. Usai dizikir, ia sujud cukup lama. Ia tak meminta apa-apa secara rinci, hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, cukupkan aku, bukakan pintu rezekiku. Aku sudah tak tahu harus berharap pada siapa lagi selain Engkau." Hatinya penuh ketundukan. Ia sadar bahwa langit saat itu sedang mencatat harapan seorang hamba yang benar-benar berserah. Pagi harinya, saat ia baru saja selesai salat duha, tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah nomor lama muncul. Ternyata itu teman lamanya saat masih di sekolah. Mereka lama tak berkomunikasi. Temannya itu berkata, "Aku lihat kamu punya keterampilan servis dan desain. Aku butuh partner buat proyek kecil. Bisa bantu?" Hatinya langsung tergetar. Pintu rezeki pertama terbuka. Tanpa perlu melamar, pekerjaan datang sendiri. Belum sempat ia keluar rumah, ada tetangganya datang mengetuk pintu sambil membawa bungkusan. "Ini titipan dari orang yang tak mau disebut namanya. Katanya untuk bayar tagihan listrik dan kontrakan kamu." Ia kaget bukan main. Matanya berkaca-kaca. Dua masalah besar yang selama ini menjeratnya diselesaikan Allah dalam sekejap. Tanpa ia minta, tanpa ia ceritakan pada siapapun. Dan sore harinya, ada pembeli dari luar kota yang tiba-tiba memesan produknya lewat media sosial. Padahal postingan itu sudah ia buat berbulan-bulan lalu dan nyaris tak ada yang respon. Sekarang, pembeli itu bukan hanya beli, tapi juga menyebarkan ke orang lain. Sejak hari ketiga itu, rezeki mulai mengalir deras dari arah yang tak terduga-duga. Dari satu pintu terbuka 5 pintu. Dari satu pertolongan datang pertolongan lain. Seolah-olah langit berkata, "Wahai hambaku yang yakin, inilah jawaban dari zikirmu yang tulus." Jamaah yang dirahmati Allah, amalan di zikir ini memang sederhana, tidak butuh biaya, tidak memerlukan alat khusus, bahkan waktunya pun tidak lama. Tapi, kenapa hasilnya bisa begitu luar biasa? Jawabannya ada pada 2 kunci utama, yakin dan istiqomah. Yakin,
bahwa Allah benar-benar bisa dan akan menolong, dan istiqomah dalam menjaga amalan, walau hanya sebentar, tapi dilakukan terus-menerus. Banyak orang membaca di zikir, tapi tidak mendapatkan keajaiban. Kenapa? Karena zikirnya hanya di bibir, hatinya kosong. Mulut sibuk melafazkan istighfar, tapi pikirannya tidak sadar sedang berbicara dengan Rob yang Maha Mengampuni. Ada pula yang baru melakukannya sehari 2 hari, lalu berhenti karena belum terlihat hasilnya. Padahal rezeki dari langit tidak turun untuk mereka yang terburu-buru, tapi bagi yang sabar dan yakin. Allah Ta'ala berfirman dalam Qiuran surah As-Salak ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini bukan janji biasa, ini adalah jaminan langsung dari Sang Pencipta. Jika engkau bertawakal bukan hanya pasrah, tapi benar-benar percaya, maka Allah akan cukupkan. Cukup bukan berarti kaya raya dulu, tapi kebutuhanmu tidak lagi membuatmu risah. Dan siapa yang terus bersyukur atas kecukupan itu, maka Allah tambahkan hingga berlimpah. Yakin adalah kunci pertama. Yakin bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Memberi. Jangan pernah remehkan kekuatan batin yang percaya penuh kepada Tuhannya. Ketika seorang hamba yakin, maka doanya akan memecah langit. Bahkan malaikat pun turun membawa kabar baik. Dan ketika Allah sudah berkata, kun fayakun, maka mustahil ada yang bisa menahan rezeki itu untuk tidak sampai kepadamu. Yang kedua adalah istiqomah. Seringkali kita mengharapkan hasil besar dari amalan yang hanya kita lakukan sesekali. Tapi istiqomah dalam dizikir, walau hanya 10 menit setiap malam, bisa menyaingi ibadah panjang yang tidak konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Ini artinya keberkahan terletak pada konsistensi, bukan banyaknya. Karena dengan istiqomah, hati menjadi tenang, jiwa terlatih sabar, dan rezeki menjadi mudah mengalir. Jadi, jangan berhenti hanya karena belum terlihat hasilnya. Teruslah berzikir, teruslah mengetuk pintu langit, karena setiap malam yang kita lewati dengan menyebut nama Allah, sejatinya sedang menyiapkan hari yang lebih baik di masa depan. Jangan lelah untuk yakin, dan jangan malas untuk istiqomah. Karena saat waktunya tiba, Allah akan membuat kita berkata, ternyata benar, hanya dengan dizikir, hidupku bisa berubah total. Saudaraku, kini kita tahu bahwa perubahan besar bisa dimulai dari amalan kecil. Dizikir ini bukan sekadar bacaan, tapi gerakan hati, seruan jiwa, dan panggilan nurani untuk berserah sepenuhnya kepada Allah. 3 malam saja, cukup 3 malam dengan penuh kesungguhan, sudah cukup untuk membuka gerbang langit yang selama ini tertutup. Tapi ingat, lakukan dengan penuh harap, dengan niat yang benar, dan hati yang benar-benar menggantungkan segalanya hanya kepada Allah. Jangan kita dizikir hanya untuk harta, hanya untuk kemewahan dunia. Luruskan niat kita bukan untuk menjadi kaya semata, tapi untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Karena jika Allah sudah ridho, maka semua urusan akan dimudahkan. Yang sulit jadi mudah, yang sempit jadi lapang, yang jauh jadi dekat, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itulah keajaiban dari sebuah hati yang yakin dan bergantung kepada Robnya. Mari
mulai malam ini. Jangan tunda lagi. Ambil wudhu, salat isya berjamaah atau sendiri, lalu duduk sebentar dan mulailah berzikir, istighfar 100 kali, solawat 100 kali, ya Wahhabu 100 kali. Jangan diganggu oleh ponsel. Jangan terburu-buru karena kantuk. Duduk dengan tenang dan bayangkan Anda sedang berbicara langsung dengan Allah, memohon pembukaan rezeki, kesehatan, ketenangan, dan keberkahan hidup. Ingatlah kisah tadi yang dulunya miskin, terpuruk, tertekan, tapi dalam 3 hari saja hidupnya dibalik Allah total, karena dia berani mengetuk pintu langit dengan dizikir, dengan yakin, dengan istiqomah. Dan kalau dia bisa, kenapa Anda tidak? Bukankah Allah Maha Adil? Jika satu hamba diberi nia rezeki karena dizikir, maka hamba lain pun akan diberi jika caranya sama dan niatnya benar. Jangan menunggu sampai hidup semakin berat baru kita mendekat. Jangan menunggu sampai hancur dulu baru kita menangis. Ketuklah pintu langit selagi hati masih hidup, dan saat Allah sudah bukakan pintu itu, bersiaplah karena rezeki deras bisa datang tanpa Anda duga dan tanpa Anda minta. Allah cukup tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah ceramah ini, Anda semua menjadi bagian dari mereka yang berani berubah, berani berdoa, dan berani yakin penuh kepada Allah. Dan semoga setelah 3 malam itu, Anda pun berkata, Alhamdulillah, ternyata benar, dizikir ini mengubah hidupku.